Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya, Dewi Sunandar, Denny Maulana, Dea Anestia, dan Eka Roslita akan menampilkan video tentang nafsa. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Ya, perkenalkan, saya perawat Dewi dari Stikes Pantiwaluyo Malang. Bisa sebut nama dan umur, Bu? Nama saya Ibu Nora, umur saya 45 tahun. Oh ya, jadi gini ya Bu, di sini saya akan mengedukasi Ibu tentang penyalahgunaan nafsa atau narkoba. Iya. Nah, apakah Ibu bersedia? Iya. Oh iya, bagaimana Bu keadaan Ibu sekarang? Begini Sus, saya setiap malam gak bisa tidur dan sering merasa pusing. Lalu teman saya memberi saya obat dan saya ketergantungan pada obat tersebut. Lama-kelamaan saya mengetahui apa tersebut dan obat tersebut adalah narkoba. Lalu apakah ada gejala lain, Bu? Saya sering gelisah, hidung sumbat, mual muntah juga Sus. Baik Bu, di sini saya sudah mendata dan mengkaji apa keluhan Ibu tadi. Nah, di sini ini merupakan tanda dan gejala penyalahgunaan nafsa atau narkoba ya Bu. Lalu bagaimana cara saya agar tidak kecanduan ini Sus? Melepaskan diri dari kecanduan nafsa atau narkoba bukanlah perkara mudah. Ibu harus memantapkan niat dan memperkuat usaha dalam memperoleh hasil yang diinginkan. Terbuka dengan keluarga dan kerabat sangat dianjurkan guna memperoleh proses penanganan yang akan dilakukan. Penanganan kecanduan akibat penyalahgunaan nafsa pada dasarnya dapat berbeda dari setiap orang, tergantung kondisi dan nafsa yang disalahgunakan. Perilaku ini harus segera mendapatkan penanganan jika tidak dapat membahayakan kesehatan, bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Nah, rehabilitasi merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk menangani kecanduan nafsa. Ibu dapat mengajukan rehabilitasi pada institusi penerimaan wajib lapor yang tersebar di daerah Ibu. Dengan mengajukan rehabilitasi atas kemauan dan kehendak sendiri, Ibu tidak akan terjerat tindak pidana. Jadi, jika Ibu menyerahkan atau melaporkan ke pihak, Ibu tidak akan terjerat pidana ya Bu. Tetapi jika Ibu sebaliknya, Ibu maka akan terjerat pidana. Jadi begitu ya Sus, tapi saya takut di penjara. Oh tentu tidak Bu, Ibu kan sudah melapor, Ibu akan mendapatkan rehabilitasi. Jika Ibu tidak melapor, Ibu maka akan terpidana seperti itu Bu. Jadi Ibu seharusnya melaporkan saja ya. Baik Sus, terima kasih, saya jadi tidak takut lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Sudah Sus, saya sudah mengerti. Oh iya, baik Bu kalau tidak ada yang ditanyakan lagi. Baik Sus, kalau begitu saya permisi dulu, terima kasih, selamat pagi. Baik Bu, selamat pagi. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Denny Maulana, perawat dari Stikes Pantiwaluyo Malang. Apakah benar ini dengan Ibu Nora? Baik, datang saya ke sini, saya ingin mengedukasi Ibu tentang penyalahgunaan nafsa. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau begitu jadi begini Bu. Untuk penyalahgunaan nafsa itu sangatlah berbahaya dan patut kita hindari. Karena itu menyebabkan ketergantungan fisik, obat-obatan selalu kita konsumsi itu membuat kita mengalami kejanggalan pada diri kita yang tidak tahu apa narkoba. Kemudian dapat mengalami kerugian seperti hubungan sosial dan segala macam tentang aktivitas keseharian kita. Maka dari itu sejak dini kita dianjurkan untuk menjauhi penyakit tersebut dan tidak mengonsumsi obat-obatan yang terlarang karena itu menyebabkan kecanduan. Sangat-sangat ganas sekali jika terkena. Jika begitu adanya, apakah Ibu sudah mengerti? Semoga Ibu menjauhi penyakit tersebut karena penyakit tersebut tidak ada obatnya sampai sekarang. Karena jika kecanduan
Selamat pagi. Kalau begitu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Perawat Dea Anistia dari Stikes Panti Waluyo Malang. Kalau boleh tahu dengan siapa? Arya. Oh ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang nafsa. Nah, apakah Bapak bersedia? Bersedia ya. Saya akan menutup ruangannya ya, Pak. Nah, di sini nafsa itu adalah di mana seseorang menggunakan obat-obatan seperti narkotika itu ya, kayak narkoba itu. Nah, jadi penyalahgunaan nafsa ini sangat tidak boleh, ya Pak. Efeknya dari penyalahgunaan nafsa ini sangat banyak sekali. Ada yang menggunakan obat-obatan narkotika, psikotropika, seperti itu. Biasanya orang yang menggunakan nafsa ini akan menjadi kecanduan. Ya. Seperti dia saat depresi, berhalu, seperti itu. Nah, penyebab penyalahgunaan nafsa ini seperti mengalami masalah ekonomi, keterbatasan fisik, kemudian keluarga yang tidak harmonis, seperti itu. Ini yang menggunakan ini akan mendorong kuat. Misalnya kayak gini, mencoba kemudian wah enak. Jadi kemudian orang ini akan ketagihan. Kemudian orang ini akan muncul kebiasaan menggunakan obat-obatan terlarang seperti itu. Nah, kemudian orang yang mengalami penggunaan nafsa ini pastinya akan depresi, gelisah, susah tidur, seperti itu. Pengobatannya ini, jadi biasanya orang-orang akan direhabilitasi, akan diedukasi, seperti itu. Jadi, Bapak ini harus memiliki iman yang kuat, harus mendekatkan diri kepada Tuhan ya Pak. Jadi semuanya itu harus didorong dengan keinginan sendiri. Misalnya sudah terpengaruh ya menggunakan nafsa. Nah, ini harus didorong, saya harus bisa sembuh. Dengan cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa, beribadah. Pasti kita bisa melakukannya dengan sembuh seperti itu. Nah, dengan adanya itu keluarga juga memberikan edukasi, dukungan, pastinya semuanya bisa sembuh. Seperti itu ya Pak. Ya. Pertanyaan? Tidak? Ya, kalau tidak saya akan pergi kembali ke ruangan ya. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Perawat Eka, saya shift pagi mulai jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Apakah benar ini dengan Ibu Mary? Iya, benar. Permisi ya Bu, saya akan melihat gelang tangannya. Ya. Tujuan saya di sini untuk mengedukasi Ibu tentang nafsa atau narkoba, agar Ibu terhindar dengan nafsa atau narkoba. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik Bu, apakah Ibu tahu apa itu nafsa atau narkoba? Tidak. Baik Bu, saya akan menjelaskan sedikit tentang nafsa atau narkoba. Nafsa atau narkoba adalah zat atau bahan yang berbahaya yang mempengaruhi kondisi psikologi atau keadaan Ibu, kesehatan Ibu. Nah, nafsa atau narkoba ini berbentuk seperti pil obat seperti itu Bu. Nah, sifatnya obat ini itu membuat seseorang itu kecanduan. Nah, saran saya Ibu harus menghindari narkoba tersebut ya Bu. Jadi jika ada
perkumpulan seseorang yang menggunakan nafsa atau narkoba, ibu jangan mengikuti atau jangan mencoba-coba untuk menggunakan narkoba itu, karena di dalam narkoba itu ya kesehatan ibu itu akan sangat terganggu. Ya bukannya sekarang Bu, tapi efeknya itu nanti. Nah, ibu kalau akan melakukan aktivitas ya seperti yang biasanya Bu, ya ibu bisa main sama keluarga, bisa main sama anak, sama teman. Ada perkumpulan sosial yang ada di luar, ya ibu harus menghindari tersebut ya Bu, agar ibu bebas dari narkoba. Nah, apakah ada pertanyaan lagi Bu? Apakah sudah jelas Bu penjelasan saya? Nah, jika ibu ada pertanyaan atau kurang paham tentang apa yang saya jelaskan, ibu bisa membaca bel yang ada di atas atau ibu bisa memanggil saya di ruangan perawat. Baik Bu, jika seperti itu saya pamit terlebih dahulu. Selamat pagi Bu. Terima kasih ya Bu. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.